Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan khususnya Panser ya yang sudah hadir di kajian Kamis Kliwon tanggal 26 Oktober 2023, 10 Rabiul Awal 1442. Bersih. Jadi Iya, enggak butuh. salawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang bisa setia sampai akhir zaman ya. Kamis hari ini pengisinya adalah Ibu ya, Ibu Profesor Dr. Amalia Maulana. Beliau adalah dari 3 IPA 1 Panser ya. Sedangkan tilawahnya Mas Sigit Indriono ini, saat kelasku ini, Bapak 2 ini. Yang akan dibacakan yaitu Quran Surat An-Najm atau Surat 53 ayat 26 sampai 28. Sedangkan Mbak Amalia akan menyajikan co-branding dalam perspektif Islam. Ya, untuk waktunya karena sudah masuk, kami persilahkan untuk Mas Sigit ya. Mas Sigit selaku pembaca tilawah. Monggo Mas Sigit untuk membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Waktu kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tukni syafa'atuhum syai'an ilam min ba'di an yajanallahu liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Terjemah surat An-Najm ayat 26 sampai 28. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Sigit Indriono atas pembacaan tilawahnya itu Quran Surat An-Najm ya, Surat 53. Untuk itu langsung aja kepada Ibu kita, ya, Ibu pengisi kajian ini, Ibu Profesor Dr. Amalia Maulana ya. Monggo Mbak, ini dari BINUS ya. Ya. Tetap ya, dosen tetap BINUS ya Mbak Amalia Iya, itu. dosen tetap.
Oh, iya, monggo Mbak Amalia. Terima kasih Mas Dwi, Mas Hendri, Mas Sigit, semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas? Cukup. Jelas banget. Oke, alhamdulillah. Saya pakai share screen ya. Monggo. Loh, kok hilang? Ya, kelihatan ya? Ya, Kelihatan. oke. Ya, oke. Terima kasih kesempatannya. Kali ini saya mengisi kembali dalam acara yang sama di kajian hari ini dan topiknya adalah co-branding dalam perspektif Islam. Ini masih sehari-hari adalah pekerjaan saya sebagai dosen di bidang branding dan juga konsultan di bidang branding. Tetapi kali ini saya akan mengaitkan kegiatan branding ini dalam perspektif Islam. Karena sebenarnya masih banyak yang menyangka branding itu sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang misalnya seorang contohnya ketua partai politik atau misalnya tokoh-tokoh nasional atau mungkin artis-artis. Nah, itu kegiatan branding itu untuk mereka. Tetapi kita sebagai orang-orang biasa gitu ya, orang-orang biasa yang sehari-hari mungkin bekerja atau berusaha sendiri, itu nggak perlu branding. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kembali gitu ya, karena ini dulu udah pernah saya bahas di sesi yang lalu sedikit tentang itu, saya ulang kembali bahwa kegiatan branding itu sebenarnya sudah dilakukan oleh kita semua dalam keseharian dengan atau tanpa strategi gitu. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Kalau tanpa strategi, berarti kegiatan branding yang sedang kita lakukan ini adalah tanpa kontrol. Tetapi kalau kita memahami bahwa kegiatan branding itu ada hal yang bisa dikelola, dalam hal ini ada guidance atau ada koridornya. Dalam hal ini kita sendiri di dalam agama Islam selalu semua punya panduan kan atau koridor. Nah, itu berarti kegiatan branding kita mudah-mudahan akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Karena sesuatu yang dikontrol atau satu lagi tanpa dikontrol, hasilnya pasti berbeda. Nah, yang menarik adalah, seperti saya sampaikan tadi, masih banyak yang belum memahami kegiatan branding itu apa. Karena selalu branding dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan beriklan, membuat logo, bikin slogan, kemudian kegiatan-kegiatan event-event gitu kan. Nah, karena itu buat apa saya? Saya kan nggak perlu. Buat apa saya beriklan? Saya nggak ada yang mau saya iklankan kok. Apalagi bikin logo gitu kan. Saya juga nggak ngadain event. Jadi ini bukan buat saya. Itu tanggapan atau anggapan yang keliru. Kenapa? Karena sebenarnya kegiatan branding itu adalah kegiatan sehari-hari kita. Dan yang menarik ternyata sudah ada di dalam panduan di Al-Quran. Dan itu saya sampaikan di sini, filosofi branding ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini adalah filosofi branding yang saya ingin hari ini teman-teman semua di sini, sahabat-sahabat saya, mengingat kembali bahwa branding itu adalah kata kuncinya bermanfaat.
Dan berarti kegiatan kita dalam keseharian, apakah kita sudah memberikan manfaat atau giving value, karena value itu benefit atau manfaat. Dan ternyata brand yang kuat itu bukan yang paling populer, bukan. Kegiatan branding itu bukan menjadikan orang menjadi paling populer, bukan. Tetapi siapa yang mempunyai manfaat lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Nah, dari sini kita udah dapat ya bahwa kegiatan branding itu bukan kegiatan beriklan atau kita sosial media kita pasang-pasang istilahnya apa ya, mungkin iklan-iklan di sosial media, bukan. Itu adalah salah satu kegiatan branding bila diperlukan. Kalau tidak diperlukan, iklan nggak harus. Nah, saya akan mulai dari sini dulu. Ya, jadi branding itu memberikan value. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Manfaat atau value apa yang telah kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Dan ini berarti yang sangat luas. Karena kalau dikatakan tokoh nasional, udah langsung ini manfaatnya langsung manfaat untuk negara gitu kira-kira ya. Manfaat untuk masyarakat. Nah, ini mungkin jangkauan atau skala yang terlalu lebar untuk kita. Untuk kita perkecil jangkauannya di mana? Jangkauannya adalah di stakeholder atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di pekerjaan, kita punya atasan, kita punya teman yang bekerja sama. Kemudian kita juga ada, hari ini kita bertemu dengan komunitas, yaitu komunitas pengajian, dan kebanyakan dari sini adalah teman-teman dari Semanti, dari SMA 3, berarti ini juga ladang manfaat. Alhamdulillah, kita yang ada hari ini, ada di kajian ini, kita sedang sharing manfaat. Karena kan kita gantian ya, gantian menjadi pengisi kajian, sehingga kita gantian untuk kegiatan mengisi manfaat. Dan yang menarik adalah siapa yang dikenang, siapa yang diingat sebagai yang memberikan manfaat lebih. Sebenarnya itu yang disebut yang brandingnya lebih daripada yang lain. Tetapi dalam hal ini bukan yang iklannya lebih bagus daripada yang lain. Nah, ini coba nanti teman-teman catat lagi gitu di dalam kertas kerja istilahnya ya. Di kertas kerjanya dicatat gitu ya. Sebenarnya kalau saya disuruh menulis diri saya dalam satu kalimat apa yang saya tulis? Misalnya saya adalah orang yang tadi ya, misalnya saya dosen di bidang branding, saya adalah. Nah, yang kita tuliskan ini adalah deskripsi brand tentang kita. Namun yang menarik, branding itu bukan apa yang kita tulis tentang kita sendiri, bukan. Tapi kalau seandainya saya tanya, Cuy, nih teman sekelas saya, Cuy, tolong deskripsikan saya dong dalam satu kalimat. Ini nggak nanya beneran ya, Cuy, seandainya. Atau Levi, boleh nggak Levi, tolong deskripsikan saya dalam satu kalimat. Nah, yang ditulis Levi dalam satu kalimat atau yang ditulis sama Cuy dalam satu kalimat itu apakah sudah sama dengan yang saya tulis sendiri? Karena pada umumnya belum sama. Artinya, dalam agama Islam kita disuruh memberikan manfaat, kita diminta untuk memberikan manfaat yang dirasakan manfaat itu. Bukan kata kita sendiri, lo cari dewe. Maksud Jawa ini, cari dewe manfaat. Enggak. Kalau dalam agama Islam dan juga dalam prinsip branding yang baik adalah yang manfaatnya sudah dirasakan. Kalau sudah dirasakan, nah berarti itu adalah catatan prestasi dalam branding. Nah, Mbak Amalia, bagaimana kalau kita sehari-harinya bahkan
membuat orang lain susah, gitu kan? Dengan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan. Nah, berarti kan itu kontrasnya ya kan? Karena kan di sini biasanya kalau kita menurut kita dengan kita menurut orang lain itu nggak sama, bahkan dalam hal ini bukan hanya nggak sama, tetapi dikatakan yang negatif. Nah, ini adalah alert atau tanda-tanda bahwa kita harus berhenti sejenak dan berpikir bahwa kita harus mulai mawas diri, kita harus mulai berpikir bahwa yang sudah saya kerjakan sehari-hari ini belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena manfaat bagi orang lainnya apa? Karena manfaat itu bukan saja ya, bukan saja itu artinya gini, seperti tadi Levi cerita tadi ya pembukaan. Ada restoran ayam, gitu kalau nggak salah ya Rev ya, yang pada saat jalan aspalnya itu mau diperbaiki, dia menyumbang 500 juta rupiah. Itu keren banget, keren banget. 500 juta itu merupakan manfaat yang bisa dirasakan orang banyak, bukan hanya orang yang makan di restorannya. Nah, itu adalah sebuah prestasi branding. Tetapi pada saat kita bertemu dengan orang yang mempunyai restoran tersebut yang menyumbang, bagaimana dengan pertemuan atau interaksi kita? Apakah interaksinya itu juga menyenangkan? Karena ini semua akan diakumulasi dan ini akan membekas dalam persepsi kita semua. Pada saat kita merasakan bahwa beliau ini juga menyenangkan, memberikan manfaat, nah disitulah brandnya makin lama makin tinggi. Jadi tidak hanya harus punya uang 500 juta untuk bisa branding. Nah kadang kan gitu kan, wah dia cuma untuk branding aja. Nah apalagi kalau sudah niatnya memang niat untuk ria atau saya mau pamer, saya punya uang dan saya lebih dari yang lain dalam arti nilai uang. Yang di dalam konsep branding dalam perspektif Islam adalah memberikan manfaat yang sesungguhnya yang bisa dirasakan, dan ini adalah kombinasi. Satu yang disebut tangible atau uangnya, kalau memang pakai uang, dan yang kedua adalah secara emosional. Nah, tapi di sini kan kita itu jarang sekali melakukan yang namanya audit atau pemeriksaan. Nah, kalau audit biasanya di kantor, Bu, ngapain kita pakai audit? Nah, ini prinsipnya sama loh padahal. Kalau kita tidak pernah melakukan audit atau evaluasi, kita nggak tahu di titik ini kita sudah kasih manfaat belum ya? Karena kita juga nggak pernah tanya, kita nggak pernah dapatkan feedback. Dan kalau begitu, ini yang saya sebut sebagai kegiatan branding tapi tidak dikontrol. Karena kegiatan brandingnya cuma sepihak. Aku tuh orangnya baik kok, aku udah kasih manfaat, aku tuh orangnya pokoknya menyenangkan kok. Nah, cari sopo, gitu kan? Cari dewe. Harusnya adalah kata orang-orang yang menerima manfaat. Nah, karena itu saya kalau boleh memberikan PR, ini udah ada 2 PR dari tadi. PR yang pertama adalah coba tuliskan sih manfaatnya apa masing-masing, sebutin sendiri. Nek jare dewe nggak apa-apa, tulisin. Jare dewe aku ngene, jare dewe aku ngene. Terus PR berikutnya adalah jare nih wong-wong apa ya? Mereka merasakan manfaat apa? Yang saya merasa dalam tanda kutip GR ya. GR aku pikir aku udah kasih manfaat yang luar biasa. Kok dia tidak merasakan? Nah, pada saat ada mismatch, sebetulnya disitulah kita mulai ada pekerjaan, yaitu pekerjaan introspeksi. Bagaimana yang kita kerjakan ini ternyata belum optimal. Ini yang dikerjakan di perusahaan-perusahaan yang kegiatan brandingnya sukses.
produknya disukai oleh orang banyak. Bukan hanya kita mau menyenangkan orang banyak, bukan. Namun kita memberikan manfaat yang kita pikir kita sudah memberikan tadi. Karena kan tadi ada deskripsi kan, saya bermanfaat dalam hal 1, 2, 3. Harus terrealisasi. Ini kalimat ini adalah kalimat namanya dream atau cita-cita brand kita. Insya Allah kalau cita-cita positif, insya Allah cita-cita mulia. Tetapi kan hidup kita nggak cuma cita-cita yang ditulis di atas sebuah kertas, tetapi cita-citanya ini kemudian dievaluasi. Nah, itu PR-nya tadi ya. Coba teman-teman nanti mulai dikerjakan. Karena kalau kata Jeff Bezos, yaitu CEO-nya Amazon itu, memang brand itu bukan yang kita katakan, tetapi yang dikatakan oleh orang-orang tentang kita waktu kita nggak ada. Wong-wong ngomong apa? Cari nih wong-wong ya apa? Gitu. Karena tujuannya adalah menuju kekuatan sebuah brand. Dan kekuatan brand ini sekali lagi bukan yang paling ngetop tapi tidak berguna, dia tidak punya nilai, hablum minallah, hablum minanas. Dua-duanya. Ada yang merasa sudah paling bertakwa, saya adalah orang yang paling bertakwa. Evaluasi dari Allah kita agak sulit untuk bisa dapat feedback langsung. Tapi hablum minanas, hablum minanas ini adalah hubungan dengan manusia lainnya. Kalau kita mau, kalau kita memang sungguh-sungguh pengen dapat feedback, itu bisa. Caranya kita mendengarkan, kita alert, kita sensitif terhadap apa yang dikatakan orang. Masih banyak yang mengatakan, aku yang ini, aku ini orangnya gini. Mau terima, boleh, enggak, aku nggak ada masalah. Aku orangnya kayak gini kok. Aku nggak mau berubah karena orang lain nyuruh aku berubah. Ini adalah salah satu sikap atau attitude di mana hanya tidak mementingkan hablum minannas. Karena hablum minannas itu artinya sangat luas sekali dan disitulah sebenarnya hal sederhananya dalam agama Islam adalah itu tadi, giving value, beri manfaat kepada orang lain. Dan itu sebaik-baiknya manusia. Dan makanya strong brand itu kali lagi adalah yang orang mengerti, oh aku nek ini tak coba sih kontak Levi. Nek ada ini aku tak kontak Heru ya. Heru itu setahu saya bisa membantu dalam hal ini. Pada saat kita sudah ada di benak orang dan orang itu merasa dia adalah solusi, berarti itu brandingnya sudah mulai jalan. Tapi tidak ada yang menanyakan apapun terhadap kita untuk semua hal. Berarti itu ada tetapi tidak ada. Jadi ada dalam komunitas, ada kehadirannya ada, tetapi tidak dalam tanda kutip berada di dalam persepsi teman-teman. Nah, ini merupakan satu hal yang kita perlu. Nah, kita itu dalam branding ternyata tidak sendirian gitu ya. Karena individual brand itu adalah ya kita sendiri ini. Dan ternyata di dalam kehidupan kita ini bukan makhluk yang sendirian tetapi makhluk sosial. Karena itu selain memperkuat brand kita sendiri, kita ternyata dikaitkan dengan brand lain. Yaitu dalam hal ini kita semua nih ada Semanti, kan? Bawi Karsu, itu sebuah brand. Bawi Karsu, SMA 3 Malang, Panser lagi, yang kelompok kita Panser. Ini semua adalah brand-brand yang terkait. Nah, brand yang terkait ini ada dua macam. Ada dua. Yang pertama adalah given. Given itu gini, nggak bisa milih. Ya, kalau kamu lulusan SMA 3 Malang, kamu nggak bisa milih. Nggak bisa milih karena masuk aku nggak mau berurusan dengan Semanti. Lah, jangan masuk Semanti dulu waktu kecil. Nggak bisa. Berarti itu given. Wes
tempelin. Brand ini akan melekat. Nah, kita itu kombinasi dari dua value itu. Nah, tetapi ada yang kita bisa pilih. Contohnya teman-teman yang menjadi brand asosiasi atau afiliasi itu tidak semuanya given. Kalau family itu given. Teman itu tidak. Teman itu kita bisa memilih karena keduanya kalau bergabung ini akan menjadi sebuah kekuatan baru. Dan ini sebetulnya di dalam ajaran agama Islam dan juga ini merupakan pesan-pesan orang tua kita zaman dulu ya. Kalau kita waktu kecil kan selalu dibilang, "Nak, hati-hatilah dalam memilih teman." Itu juga ada di dalam Al-Quran. Kamu ditentukan oleh siapa temanmu. Karena berteman dengan orang-orang yang brandingnya kurang baik, ini akan masuk ke dalam gabungan co-branding. Dan ini yang paling jarang disadari. Dikira branding itu kan iklan. Iklan kita sendiri kan nggak ada hubungannya sama orang lain. Ternyata di dalam filosofi branding, siapapun afiliasi kita yang kita given atau tidak, ini semua akan masuk ke dalam pusaran value atau manfaat. Alhamdulillah saat kita berpartner, berteman dengan teman-teman yang juga memberikan manfaat, disinilah kemudian manfaat itu akan bergabung dan punya nilai tambah. Insya Allah kita pada saat kita tahu bahwa branding itu harus dikelola, setiap harinya kita akan mempunyai afiliasi dengan orang-orang yang juga mempunyai manfaat, sehingga kombinasinya akan membuat rapot branding kita makin lama menjadi makin baik. Seperti ini kan, Semanti dan kita. Dari mana Mbak Amalia? Dari SMA 3 Malang. Oh, SMA 3 Malang. Dan langsung dalam pikiran orang, dia bisa mendeskripsikan Semanti dalam satu kalimat. Kalau kalimat itu keren, ya SMA 3 Malang keren. Langsung saya diangkat. Alhamdulillah, saya tulis Semanti terus. Tapi seandainya saya diasosiasikan dengan seseorang atau siapapun yang berafiliasi dengan saya, oh sing koncone iku ya. Oh, pantesan arek ngono ya. Nah, ini adalah feedback sederhana yang kita jarang catat, kita jarang seriously kita berpikir mengapa sampai dia mengatakan itu ya. Value-nya bukan cuma sedikit. Kalau value-nya sedikit masih positif, alhamdulillah. Tapi pada saat sudah negatif, negatifnya akan melekat juga dalam diri kita. Jadi kalau mau dibilang pas bandrol gitu ya, pas bandrol aja deh. Kasih manfaat biasa aja, itu udah pas bandrol. Yang sudah berbahaya adalah pada saat kita tidak memberikan value, bahkan menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan dan tidak apa-apa dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan merasa superior atau merasa tidak membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita merasa paling tinggi. Nggak ada. Karena di dalam co-branding ini semua adalah kita makhluk sosial. Kita selalu akan membutuhkan co-branding. Co-branding bukan hanya dengan kantor. Kita bukan co-branding dengan partai kalau ada yang di partai. Tetapi kita ada co-branding dengan komunitas. Komunitasnya juga banyak. Komunitas pengajian hari ini, alhamdulillah. Ada lagi komunitas olahraga. Ada lagi komunitas teman-teman masa kecil. Semuanya ini adalah menggabungkan dan memberikan manfaat lebih kepada kita sendiri sebagai orang yang branding tadi. Itu ya kira-kira. Co-branding yang baik adalah win-win. Jadi satu kita kelola dengan baik,
afiliasi kita dikelola dengan baik, insya Allah SMA 3 Malang juga saya doakan terus jaya. Jadi pada saat SMA 3 Malang tetap jaya, win-win. Saya juga ingin memberikan value juga kepada SMA 3 Malang bahwa lulusannya sekarang ternyata memberikan manfaat, berarti digabung win-win. Gabungannya 1+1 kalau dalam matematika branding itu bukan 2, 3 atau lebih. Nah, 1+1 sama dengan 2 biasa aja, berarti tidak terjadi penambahan value. Tetapi yang saya maksud di sini, yuk kita mencari partner-partner, teman atau afiliasi apapun, karena sesuai dengan janji Allah, pada saat kita memberikan manfaat, bahkan gabungan manfaat, Allah akan menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Bahkan ini ada yang kalimat-kalimat yang saya cari ya waktu kemarin itu adalah, carilah sahabatnya, persahabatan yang membawamu sampai ke surga. Jadi istilahnya di sini kita harus memilih. Persahabatan itu harus dipilih karena yang kita pilih adalah ke jalan yang benar, bukan ke jurang kemungkaran. Dan mungkin ini yang bisa kita teruskan kepada anak-anak kita. Mungkin di usia kita, mungkin kita sudah akan asam garam. Namun anak-anak kita menurut saya mereka kadang belum bisa memilah-milah untuk menjadi link dengan siapa. Mereka masih menggunakan satu emosional. Aku pokoknya senang sama dia, aku harus kelompoknya harus sama dia. Padahal dia sudah dikenal sebagai orang yang bukan memberikan manfaat tetapi bahkan menyulitkan. Nah, di sini siapa kita adalah teman-teman kita siapa dan yang membawa ke jalan yang benar. Di situ kan manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dan berpasangan. Jadi nauzubillah min zalik, pada saat orang menyampaikan saya sendirian survive, dia udah tidak bisa lagi dikatakan hablum minnasnya seperti apa. Dia mau bertakwa dalam arti hablum minallahnya luar biasa, tetapi tanpa hablum minnas poinnya di mata Allah tetap rendah. Ya, jadi di sini adalah dalam memilih teman atau sahabat pendamping menjadi jembatan bagi kita untuk kembali bertemu di surganya Allah. Luar biasa ya. Rasanya adem banget kan. Kita punya teman-teman yang menuju, yang bersama-sama untuk sesuatu yang sangat baik. Ya kan? Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abdul bin Humaid ya, dari Ibnu Abbas. Dia sampaikan di sini bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah teman-teman kita yang terbaik Rasulullah? Nabi SAW menjawab, teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah. Ucapannya menambahkan ilmu atau manfaat bagi kalian dan perbuatannya mengingatkan kalian akan akhirat. Nah, ini sudah dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, penerapannya yang masih belum atau implementasinya belum, karena kita melihat kegiatan branding itu kegiatan perusahaan atau orang-orang ngetop, artis dan sebagainya. Sedangkan ini di dalam agama sudah disampaikan. Berteman itu adalah salah satu kegiatan branding dengan label co-branding. Oke. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang taat akan mendorong, memotivasi kita untuk terus menambah ketaatan. Karena ada refleksi pada saat kita berteman dengan orang-orang yang menjalankan agamanya dengan baik, terus-menerus memberikan manfaat, ini akan secara unconscious akan membuat kita refleksi.
apakah kita bisa sedikitnya gitu ya sama dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Makanya seseorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya, maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Nah, tantangan branding sekarang itu sebenarnya karena masalah sosial media. Terlalu banyak campur tangan dari orang-orang yang kita sebenarnya tidak kenal, kemudian diskusi di dalam forum-forum. Nah, ini yang berat di masa sekarang ini, ada istilahnya netizen atau digital native. Pada saat di WA juga sama ya, WhatsApp grup komunitas, di situ ada kegiatan interaksi yang boleh dikatakan kadang keluar dari koridor. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita perlu from time to time atau dari waktu ke waktu menanyakan atau bertanya kepada teman-teman kita yang berada di komunitas yang sama. Apakah kegiatan kita berkomentar, berinteraksi di dalam dunia digital itu sudah sesuai, atau kadang kita tidak menyadarinya, kita telah berkomentar yang kurang menyenangkan atau bahkan dianggap sebagai orang-orang yang kurang baik. Nah, ini challenge-nya lebih berat karena dulu berinteraksi itu bertemu langsung. Dan dalam bertemu langsung biasanya kita menangkap tanda-tanda. Feedback itu ada di dalam gesture. Saat gesturnya seseorang merasa tidak menyenangkan atau dia nggak happy, itu kita bisa membaca secara langsung tanda-tanda tersebut. Nah, kalau sekarang, hari ini aja saya cuma melihat beberapa orang yang membuka videonya. Selebihnya tidak ada. Ya Pak Levi, Mas Endri. Hari ini saya tidak bisa membaca gesture. Nah, kenapa? Karena di dalam digital itu ada pilihan kan? Ada pilihan kita mau terbuka atau kita mau tidak terbuka. Nah, itu semakin membuat tantangan kita untuk membaca feedback. Nah, supaya bisa dibaca feedbacknya, berarti setelah, mungkin hari ini, setelah selesai acara, ada effort atau usaha untuk menanyakan dan is everything okay atau bagaimana. Kalau saya di kelas juga kalau ketemu, saya bisa mengontrol lebih bagus daripada saat masa pandemi 50 orang berada di dalam online. Bahkan itu ada sekian halaman. Saya udah out of control. Nah, itu plus minusnya waktu sekarang sudah nggak pandemi, harus berangkat ke kampus. Aduh, capek banget. Soalnya biasanya kurang 5 menit langsung duduk depan laptop, ya kelas dimulai. Enak banget ya. Tetapi ternyata di dalam kegiatan keseharian lebih berat karena kita tidak bisa membaca gesture dan menangkap tanda-tanda tersebut. Nah, teman-teman yang bukan, contohnya bukan dosen atau bukan orang-orang yang bertemu dengan orang banyak, mohon tidak melihat ini sebagai, aku kan bukan yang ketemu banyak orang. Enggak. Karena setiap hari ada pertemuan dengan orang-orang terdekat, dengan anggota keluarga inti, anggota keluarga besar. Kalau ibu-ibu mungkin ketemu tukang sayur, ibu-ibu ketemu teman-teman arisan di kompleks, bapak-bapak ketemu pengajian juga di masjid, subuhan. Nah, waktu subuhan itu bukan hanya subuhan, tetapi juga berinteraksi dengan teman-teman selama subuhan. Seperti apa kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyenangkan, yang kehadirannya ditunggu. Wah, Henry kemana aja kok sudah 1 bulan saya nggak lihat. Rasanya beda loh. Kalau Mas Henry nggak datang subuhan, langsung ada yang beda. Ini bukan sekedar pernyataan sederhana, bukan. Itu adalah pernyataan bahwa Mas Henry ditunggu kehadirannya, berarti brandingnya kuat. Jadi tidak perlu menjadi seorang dosen atau tokoh masyarakat gitu ya untuk punya brand kuat.
keseharian kita dinilai oleh para stakeholder kita. Oke, ini sih co-branding yang saya sampaikan di co-branding ini adalah mereka pemilik perusahaan. Tony Fernandes punya AirAsia, Jack Ma untuk Alibaba. Ini adalah co-branding tokoh. Kita tidak harus seperti mereka punya sosial media, punya iklan di mana-mana, dan mungkin ada orang-orang khusus yang bekerja untuk mengerjakan semua kegiatan branding kita. Enggak, ini adalah contoh di mana dia adalah tokoh, karena tokoh yang dikontrol orangnya lebih banyak dan nggak mungkin ngerjain sendiri. Kita dengan skop yang kecil, kalau dibilang saya nggak punya orang Mbak yang bantuin branding kita, nggak harus. Ini kan skalanya kecil, tinggal you willing or not willing, gitu aja. Ini pilihan. Ada yang willing, karena itu kita mulai kelola. Tapi kalau not willing, berarti kita akan membiarkan persepsi tentang diri kita ini bergerak, dan saat kita tahu nanti kapan-kapan, kadang-kadang kita sudah nggak bisa mengoreksinya karena sudah terlalu akumulasi. Pada saat kita menajamkan mata, kemudian telinga, ini adalah feedback system yang manageable pada saat skalanya kecil, kegiatannya juga lebih sederhana. Dan branding itu bukan untuk popularitas, bukan, atau beriklan, bukan. Ini kegiatan kecil dalam seluruh kegiatan kita sehari-hari. Pada saat kita jadi Tony Fernandes, nggak mungkin nggak diiklankan. Saat kita jadi seorang Jack Ma, nggak mungkin nggak diiklankan. Tetapi kalau seorang Amalia Maulana saja, ya sudah, bagaimana manajemen terhadap teman-teman di kompleks, kemudian dalam family, di dalam keluarga, ketemu tukang sayur mungkin, ini adalah cerminan sudah memberikan manfaat belum kita. Ya, jadi kalau kerennya adalah brand meaning, arti brand kita di mata orang lain. Asosiasi apa sih yang ada di benak mereka tentang kita, dan bagaimana ini semua memberikan kepercayaan atau trust. Dan saat trust-nya tinggi, di sini bukan hanya kita mendapatkan manfaat langsung, tetapi insya Allah ini merupakan tabungan yang mana kita bisa ambil untuk kemudian hari di akhirat. Itu yang penting kan. Jadi kita satu pekerjaan mendapatkan dua tabungan. Ya, jadi ini untuk siapa saja. Ini kebetulan salah satu slide yang sering saya bawa, ini Dr. Lucky, saya masukkan ke slide yang ada di buku Personal Branding tahun 2015. Masih muda ya Dr. Lucky di situ ya. Jadi bisa untuk dokter, bisa untuk, kalau ini kebetulan CEO perusahaan yang tengah nih murid saya. Yang sebelah kiri ini adalah salah satu tetangga saya yang kalau dia nggak hadir di arisan, wah, orang-orang biasanya setengahnya nggak ikut hadir. Karena pertanyaannya, Bu Eli hadir nggak nanti hari Sabtu? Kenapa? Ya nggak seru kalau nggak ada Eli. Nah, itu saja globally langsung kita tahu ada manfaat yang dia sampaikan dalam interaksi sehari-harinya. Dan branding itu memang tidak harus sempurna. Ini juga miskonsepsi. Aduh, nanti aku harus dibagus-bagusin, nanti aku harus gimana caranya supaya orang nganggap saya bagus. Sebetulnya bukan itu. Karena konsep ini bukan untuk menjadikan kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita mampu. Ini hanya mengerjakan yang kita mampu, tetapi dirasakan oleh orang lain. Karena banyak potensi-potensi kita yang biasanya tidak kita gali. Jadi hanya menggali potensi diri agar kekuatan kita itu menjadi manfaat dulu. Kalau sudah jadi manfaat dan dilakukan terus-menerus,
ini yang akan diingat, karena itu namanya stand out. Oh, kalau Dokter Luki saya tahu dia orangnya adalah selain seorang dokter yang sudah pasti punya manfaat, dia juga sangat aktif di komunitas kita. Dia berikan waktu luar biasa nih, seperti Mas Endri ya, Insya Allah, alhamdulillah Mas Endri mudah-mudahan dapat poin lah ya, Insya Allah. Mas Levi, semua lah yang ahli-ahli untuk managing komunitas itu sudah kita rasakan manfaatnya. Stand out from the crowd karena saya ingat Endri untuk manfaat tersebut. Nah, stand out ini bukan artinya menonjolkan diri supaya orang nggak ada yang lihat yang lain, enggak. Tetapi stands out untuk value yang dia berikan. Gitu. Karena di dalam kegiatan branding itu sebetulnya ujungnya adalah kita mengkonversi yang awalnya teman biasa, semakin berikan manfaat menjadi teman baik, lama-lama menjadi soulmate atau sahabat. Dan pada saat kehidupan kita ini sudah dikelilingi oleh para sahabat, itu yang disebut strong brand. Strong brand saat kita punya stakeholders atau orang di sekeliling kita, itu baik itu di kegiatan pekerjaan, baik itu kegiatan sosial, mereka bukan cuma kenal nama, bukan juga dia mengerti, bukan, tetapi merasakan kehadiran kita itu manfaatnya dirasakan. Dan para soulmate ini merupakan aset untuk kita semua, karena dalam kehidupan ternyata tidak semuanya mulus. Kadang things happen, kadang kita benar dikatakan salah. Dan pada waktu kita dikatakan salah, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa menceritakan seperti apa manfaat yang sudah dia rasakan, dan dia akan mengatakan, setahu saya bukan seperti itu, yang diceritakan itu keliru. Nah, ini adalah saat di mana kita membuka tabungan. Tabungan sosial itu nggak usah dibuka, tabungan di bank juga nggak usah dibuka. Kalau uangnya lagi banyak, biar aja di bank. Tapi saat kita membutuhkan, kita buka banknya, kita pakai kalau kita butuh. Tabungan sosial juga sama. Kita tidak merasakan bahwa sekarang saya mau mencari soulmate yang banyak karena saya mau pakai ini untuk dikaskan istilahnya. Enggak. Tetapi soulmate itu akan ada di saat kita perlu, mereka akan membantu kita menyelesaikan masalah. Dan ini adalah janji Allah. Saat kita sulit, Allah akan memberikan pertolongan, kadang tidak secara langsung, tetapi dari para sahabat. Dan sahabat itu memang tidak bisa dibangun dalam satu malam. Itu isunya. Jadi, besok saya mau bikin 10 soulmate. How? Bagaimana caranya? Ini bukan jatuh dari langit, tetapi kita harus membina. Takes time, energy, and money. Sometimes tears. Kesedihan saat membina relationship itu nggak mudah. Tapi ini semua keseharian kita menuju jalan Allah, menuju memberikan kebaikan, dan memberikan kebaikan itu akan memberikan kita dalam posisi soulmate atau persahabatan. Kekuatan soulmate itu merupakan tabungan sosial kita. Dan tabungan sosial ini, contoh ya Pak Levi, misalnya resto ayam yang memberikan uang 500 juta tadi untuk masyarakat ya, maksudnya dia menyumbang paling banyak. Diingat dan orang merasakan manfaatnya. Satu hari dia mengalami kesulitan. Saya tidak mendoakan, tetapi ini hypothetically. Hypothetically adalah beliau ada kesulitan dan orang tahu, oh ini yang punya resto ayamnya. Saya siap membantu. Kenapa? Saya sudah merasakan, saya tiap hari lewat jalan itu dan merasakan manfaatnya. Dan di situ sebenarnya ada value atau manfaat yang nantinya menjadi tabungan beliau. Insya Allah beliau tulus, dan kalau tulus dia akan mendapatkan manfaatnya pada saat dia membutuhkan. Ya, jadi brand yang kuat
akan mendapatkan tawaran pertama. Kalau ada, kira-kira ada 5 orang yang bisa ngerjain proyek ini ya. Saya tahu ada 5 orang yang ahli di bidang A gitu. Siapa ya dari 5 orang ini? Disitulah kita akan merasa yang mana yang setiap berinteraksi sukses, yang setiap berinteraksi menyenangkan, tidak ada residu negatif. Kita akan memilih orang yang seperti itu karena itu adalah kekuatan dari brand interaksinya. Kemudian kalau kita mendapatkan tawaran lebih banyak, kita bisa memilih. Kita tidak harus mengerjakan sesuatu yang karena tidak ada yang lain tawarannya cuma ini. Tetapi kita akan punya kesempatan untuk memilih. Dan yang terakhir nomor 3 ini yang paling penting dari segala penting, yaitu pada saat brand itu mengalami masalah, dan trust me, tidak ada orang yang luput dari masalah. Tinggal tunggu waktu aja. Semua orang pasti akan ada, you want it or not, sesuatu yang controllable atau uncontrollable akan menjadikan masalah. Tapi saat kita punya masalah, para soulmate akan dengan senang hati membantu. Jadi proteksi. Ini yang manfaat yang luar biasa. Jadi orang-orang yang telah memiliki soulmate dalam hal ini sampai setingkat brand guardian, itu di dalam kegiatan branding saya menyampaikan, itu saya kasih bintangnya 5. Karena bukan hanya dikenal, bukan hanya dikenal siapa dia, tetapi memberikan manfaat dan mempunyai kelompok yang menolongnya saat dia ada kesulitan. Ini saya gambarkan untuk PR berikutnya. Maaf ya, saya kasih banyak PR hari ini, tetapi ini tolong diisi sendiri. Siapa saja co-branding Anda, tiap orang berbeda. Nanti coba ambil 3 co-brand terpenting yang mana kita harus kelola supaya apa? Supaya kombinasi partnership-nya ini memberikan kekuatan lebih pada gabungan dengan kita. Nah, ini pada saat kita udah mempunyai 3, nanti tahun depan kita targetkan tambah 1 lagi sampai kita bisa mendapatkan raport dari setiap co-brand kita sehingga kita bisa terus-menerus memberikan value lebih karena ada raportnya. Kalau tanpa raport, semuanya kita asumsikan belum tentu benar. Nah, ini kalau kontak point itu maksudnya keseharian kita apa sih? Keseharian kita itu ada yang direct, ada yang indirect. Kalau direct hari ini alhamdulillah direct. Jadi kita bisa, cuman sayangnya saya bilang tadi saya kurang bisa membaca feedback tadi ya karena tertutup. Tapi yang jelas face to face, email, telepon call bisa ada direct interaksi. Ada juga yang indirect, di mana kita ngobrol di sosial media atau juga hal-hal yang bisa dilihat di misalnya LinkedIn. Kalau LinkedIn itu sebetulnya media di mana indirect. Orang bisa buka LinkedIn kita kapan saja. Seperti apa pada saat dia membaca dan mempunyai persepsi, itu termasuk dalam managing contact point. Jangan sampai mengisi LinkedIn aja kita isinya asal-asalan, ya yang penting ada di sana. Karena sebetulnya apapun yang kita tulis ini akan menjadikan persepsi. Jadi persepsi itu bisa dibangun dan dikontrol, bukan berarti dibagus-bagusin, karena kalau dibagus-bagusin 3 bulan lagi orang akan tahu kalau itu tidak benar. Dan pada saat tidak benar, kembalinya adalah negatif, bukan positif. Dalam audit atau evaluasi biasanya ada banyak pertanyaan dan hal-hal ini mungkin agak terlalu produk banget ya atau jasa banget, tapi minimal kita bisa saat kita menangkap tanda-tanda itu kita bisa melihat
sebetulnya isu terbesar dalam brand kita itu di titik mana. Sehingga energi kita, effort kita bisa kita arahkan kepada problem yang mana itu harus segera diselesaikan. Ya, sebelum terakhir, ini adalah seperti apa sih strong brand atau key success factor-nya itu 3, relevan, konsisten, distinctive. Saya akan jelaskan relevan itu apa dalam konteks kita, yaitu relevan itu artinya yang diberikan itu sesuai. Artinya gini, dulu dia relevan, dia selalu memberikan sesuatu yang saya rasakan, tapi sekarang dia tidak lagi, berarti sih sudah tidak relevan lagi. Nah ini yang jangan, karena brand itu harus sustain atau terus-menerus. Nah terus-menerus berarti kita harus tetap pasang telinga, kita melihat, mengevaluasi apalagi yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Dan dari situlah kita tetap relevan, tetap kehadirannya ditunggu. Konsisten adalah tidak ganti-ganti. Hari ini bermanfaat, besoknya belin banget ya anak ini. Males banget ketemu sama dia. Nah, itu tidak konsisten. Pada saat konsisten, kita bukan hari ini keren sampai memberikan manfaat sampai atap. Tapi besoknya hadir aja enggak. Kita enggak pernah berinteraksi dan kemudian dirasakan bahwa tidak diingat karena apa? Tidak konsisten. Dan yang ketiga itu distinktif, artinya kalau saya boleh sampaikan, Mas Endri itu sudah distinktif. Kenapa? Karena sebagai pengelola pengajian ini itu manfaatnya udah dirasakan dan juga unik. Karena apa? Beliau juga memberikan resume, kemudian masukin lagi di dalam apa itu? Dalam bentuk website atau apa ya, Mas? Yang kemarin e-book ya? E-book. Henry. Flipbook, Ya? flipbook, Ya, flipbook. Nah, flipbook. Ya. Nah, flipbook itu bukan tiba-tiba muncul. Mas Henry menyediakan waktu untuk mengelolanya, membikinkan untuk kita semua. Itu giving value. Alhamdulillah Mas Henry, aku senang jadi temanmu. Kenapa? Karena Amin ya. co-brand dengan Mas Henry ini, co-branding ini memberikan manfaat, saling bermanfaat. Dan Mas Henry ada yang tanya, saya bisa mendeskripsikan tadi, oh itu yang ini kan dia adalah ketua dari kelompok pengajian kita dan dia luar biasa memberikan value. Saya bisa menyampaikan itu kepada orang yang menanyakan tentang Henry saat ada yang bertanya, gitu ya. Dan ini quote saya yang terakhir sebelum kita diskusi, co-branding, kita bangun pertemanan yuk yang membawa kita ke surga insya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. terima kasih untuk Mbak Amalia. Monggo untuk teman-teman yang mau diskusi ya, sebenarnya kita bukan tanya jawab, mari kita diskusi aja. Monggo. Mungkin Mas Levi ini yang pengusaha ini. Oke, makasih kalau dikasih teman-teman belum ya, mungkin masih ada yang berpikir apa yang mau ditanyakan, tapi paling tidak apa yang disampaikan Amelia pagi ini sangat mengena ya. Saya nilai daging semuanya ini yang disampaikan Amelia pagi ini. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menyadari. Suara saya keluar nggak ya? Dengar. Dengar. Nah, ini banyak kegiatan yang kita laksanakan atau kita lakukan sehari-hari ini tanpa sadar, kadang-kadang memang menyebabkan ada beberapa orang mungkin yang menyenangkan, mungkin kurang menyenangkan. Kita tidak sadar gitu ya, tapi dengan informasi ini ternyata apa yang kita lakukan sehari-hari itu bisa kita ya, penilaian orang terhadap pribadi kita. Jadi ini sangat bermanfaat saya pikir kita semuanya, sehingga dalam bergaul
dengan siapa saja, kita harus senantiasa untuk bisa membatasi diri ya. Kadang-kadang kita lupa, cakar aja gitu ya. Ternyata enggak, berarti image orang pada diri kita juga bisa tidak baik ya, atau kurang baik ya. Jadi ini masukan sampai Amalia menyatakan kita untuk setiap saat ada remnya lah gitu ya, untuk melakukan sesuatu itu jangan sampai membuat orang lain itu menjadi sebel sama kita, menyakiti hati dia dan sebagainya ya. Ini satu hal yang positif sekali. Ya, saya kurang paham Amalia, ini apa bedanya ya branding sama co-branding ya? Tadi belum dijelaskan sama Amalia. Nah, apakah memang branding itu untuk branding itu untuk pribadi kita sendiri sehingga Ya. mungkin itu yang ingin saya sampaikan Amalia. Terima kasih atas penyampaiannya pagi Ya. ini. Alhamdulillah. Tunggu langsung aja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Levi untuk summary-nya ya. Itu kena banget. Memang betul banyak yang miskonsepsi ya Levi ya. Dan ini tadi branding itu pengelolaan brand kita pribadi. Namun dalam kehidupan pribadi itu kita ada afiliasi sehingga kalau kita ini tidak hati-hati, bahkan karena afiliasi kita negatif, kita menjadi terbawa gitu. Jadi kan harusnya satu brand kita sudah bagus, tetapi karena berafiliasi, berpartner dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ya, yang kemudian dipersepsikan negatif, negative value itu akan masuk ke dalam combined brand. Dan ini ada yang given. Given itu artinya gini, kita nggak bisa milih mau lahir dari keluarga mana, nggak bisa. Itu given. Kita udah lulusan SMA 3 Malang ya nggak boleh milih. Saya kayaknya kepengen lulusan luar negeri aja, dia SMA-nya kan nggak bisa. Tetapi ini merupakan bagian yang sudah given. Itu co-brand yang harus kita kelola. Tetap ada yang masih optional. Dan tadi ada satu slide yang buletannya banyak, masih ingat ya? Buletannya banyak itu ada yang sebelah sini given, yang sebelah sini yang kita yang nulis sendiri. Siapa afiliasi kita? Nah, insya Allah kalau afiliasi kita itu orang-orang yang juga membina brandnya dengan baik, keduanya digabung menjadi tawaran yang lebih baik lagi. Co-branding itu sebetulnya itu tadi ada yang sebetulnya kita nggak bermaksud co-branding, sudah otomatis co-branding. Saya anaknya siapa Bu Amalia gitu. Biasanya kalau saya di Malang, oh ini anaknya Pak Baraja. Saya dia nggak kenal, tapi ayah saya dia kenal karena di kampus ayah saya kan di IKIP Malang ya. Jadi tiap kali, oh ini anaknya Pak Baraja, dia tahu nama saya aja nggak. Tapi saya dikasih kursi lah, saya dikasih kursi suruh duduk saya bilang coba saya nggak sebutkan nama ayah saya nggak dikasih kursi tadi. Nah ini adalah manfaat dari co-brand. Tetapi sebaliknya kalau gini, oh ini adiknya itu ya, adiknya sopo itu saya ini nggak boleh masuk. Kenapa? Karena co-brandingnya bermasalah. Nah kita nggak mau dong, insya Allah naudzubillah min dzalik, co-brand kita melemahkan kita. Itu satu. Jangan co-brand kita melemahkan kita. Jadi kita punya kesempatan untuk memilih yang di luar given. Kalau given tadi saya bilang nggak bisa. Itu Allah yang memilihkan. Ya, gitu. Dan dapat ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Monggo yang lain. Aku dong. Aku mau Ya, nanya nih monggo. sama Amalia seperti teman beliau ini memberikan materi di pertemuan ilmiah tahunan saya NUI. Nah itu kan kita mempermasalahkan brand kita di hadapan orang lain. Saya takut kalau kita membuat brand kita, sementara sebagai umat Muslim kita harus berbuat itu lillahi ta'ala kan, ya enggak? Karena Allah gitu. Kalau kita ribut, waduh, ntar brand gue rusak nih. Nah, itu kan udah rancu gitu loh. Nah, itu yang saya mau tanyakan antara perbuatan kita untuk membentuk brand yang bagus sama niat kita. Jadi orang itu kadang-kadang salah menilai.
kalau kita niatnya seperti cerita yang kita pernah dengar semuanya mungkin ya, seorang ulama besar itu dia mengambil minuman keras, dia beli, dan orang-orang melihat, dia bohong nih ulama ini, dia sok suci, padahal dia beli minuman keras. Padahal minuman keras itu dia buang supaya menyelamatkan orang-orang yang ingin mabuk-mabukan sama wanita tunasusila yang dia selamatkan, gitu loh. Nah, itu kan rancu saya dengan brand itu. Makanya kalau saya, terserah apa kata orang lain, yang penting apa kata Tuhan. Saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh itu saya bingung. Tolong Prof jelaskan. Iya. Terima kasih. Oke. Iya, memang branding itu menurut hemat saya itu abstrak. Jadi saya itu udah mengajar branding dari tahun 2006 sebenarnya. Ini udah tahun ke-17 ya mungkin ya. Itu waktu saya masuk BINUS tahun 2006 itu mata kuliah saya Strategic Brand Management. Menerangkan branding itu kayaknya apa susahnya sih? Itu mah sehari-hari Bu. Pokoknya semua gampang. Waktu ujian pasti nggak bisa gitu. Jadi saya tuh sampai bingung. Kenapa ya? Nah, kemudian waktu saya menjelaskan di kelas untuk refleksi kepada personal brand, kemudian mereka baru bisa mengaitkan konsep pertemanan tadi dengan konsep pertemanan ini dengan bagaimana mengelola brand di perusahaan gitu. Itu kalau di kelasnya. Dan saya jadi menyampaikan ini untuk jawaban kepada Ibu Meko ya, gini. Kan tergantung niatnya tadi kan. Memang niatnya itu memberikan manfaat. Nah, ini kata kunci manfaat itu yang harus diresapi terlebih dahulu dan bukan menjadi tadi kan? Menjadi supaya dibilang baik. Nah, itu dua hal. Itu dua hal Bu Meko. Saat kita memberikan manfaat itu seharusnya lillahi ta'ala. Itu yang diharapkan. Ini hubungan kepada manusia yang juga diridhoi Allah. Itu kan artinya kita memberikan manfaatnya. Tetapi kita ini adalah manusia biasa yang kadang seperti yang dikatakan oleh Levi tadi, tidak sengaja atau orang ternyata tidak melihat manfaat kita ya Lev ya, tetapi mereka malah mengatakan yang kurang baik. Nah, waktu mengatakan kurang baik, pada saat kita menutup mata, menutup telinga, pokoknya saya udah kasih manfaat loh ya. Saya nggak mau tahu lagi apakah itu manfaat atau tidak, kan saya udah. Kan yang penting Allah tahu niat saya. Berarti kita hablum minallah aja. Masih kurang poinnya untuk hablum minanas, karena saat hablum minanas itu saat ada yang mengatakan kurang baik itu kita perlu listen. Nah, kemampuan listen itu kalau di perusahaan itu riset. Perusahaan yang baik itu dia invest untuk riset bukan apa-apa. Dia ingin tahu orang berkata apa tentang saya, bukan dalam arti mau dibaik-baikin karena apa? Bukan, karena value yang dia sudah berikan betul sudah dirasakan atau tidak. Jadi kalau saya udah begini, terserah orang mau bilang apa, brand kita akan tidak terkendali karena kita menyerahkan persepsi itu di benak orang-orang tanpa kita tahu. Gini, kalau kita tahu, kita akan lihat ternyata ada gap tadi, mismatch. Nah, itu adalah hasil audit yang saya seringkali sebagai konsultan brand itu nggak pernah mengaudit persis sama, nggak. Ternyata sulit sekali untuk tadi sudah dirasakan manfaat, ternyata dikiranya yang lain. Tetap positif, tapi lain. Nggak bisa, kalau dalam branding kan harus sama antara yang kita tulis dengan yang ditulis di benak orang. Nah, kalau belum sama, disitulah kemudian kita duduk tenang melihat kegiatan-kegiatan apa dari kalau perusahaan ya atau kita sendiri yang miss tanpa kita sadari, dan ini kemudian kita bisa koreksi. Kenapa? Ternyata orang beranggapan berbeda ya, padahal maksud saya bukan itu loh. Nah, ini kemampuan listennya yang harus ditambah. Menurut pendapat saya Bu Meko, bukan kita hanya menyenangkan orang enggak, tetapi kita sendiri sudah menuliskan dalam deskripsi diri kan kita ingin memberikan manfaat A, B, dan C. Dan ini dalam rangka mensukseskan ABC-nya itu betul-betul terjadi. Kira-kira apakah bisa diterima Bu Meko? Ini mohon maaf, ini memang agak sulit ininya. Konteksnya ya agak berat. Coba gimana Bu Meko?
bisa diterima. Cuma kalau ini personal ya, bukan perusahaan. Personal. Ya, oke. Kalau penilaian orang itu, kalau kita risau dengan penilaian orang, akhirnya kita rancu, jadi rancu. Kalau menurut saya ya, saya bingungnya di situ. Kalau semua orang, kan saya menghadapi banyak sekali orang. Kalau semua penilaian orang itu kita kan, nah, aku udah sekarang. Gini Bu Meko. Gini, kan sebetulnya Ibu Meko sebetulnya sebagai tokoh ya, mohon maaf saya harus bilang sebagai tokoh bukan apa-apa, karena audiensnya luas. Nah ini agak berbeda dengan yang kita kelola skopnya lebih kecil. Pada saat skopnya itu luas dan mereka itu terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda, itu harus kita kelompokkan dalam segmen terlebih dahulu, Bu. Jadi segmen yang harus kita bilang kayak memberikan manfaat itu enggak semua dalam komunitas. Ibu kan komunitasnya misalnya 10.000 orang. Wah itu kan udah mulai masuk kayak tokoh ya. Kalau tokoh itu mengelolanya disegmenkan dulu. Segmen mana yang paling penting, artinya gini. Paling penting tuh yang saya sasar untuk menerima manfaat itu kelompok A. Sisanya boleh Bu punya pendapat lain. Boleh punya pendapat lain. Tapi kelompok A, Bu, kalau punya pendapat lain, Ibu nggak bisa bilang juga, terserah kelompok A mau bilang apa. Nggak bisa, karena itu sasaran atau audiens yang kita pilih. Dengan mengelola itu, insya Allah kelompok A ini akan menjadi soulmate, dan soulmate di kelompok A akan bisa mempengaruhi segmen-segmen lain yang memiliki pendapat negatif tentang kita. Itu pada gilirannya akan terjadi. Karena kita dikatakan dalam tanda kutip ya nggak baik, itu nggak bisa kita sendiri yang bicara. Karena credibility sudah rendah. Yang bicara harus orang lain. Dan orang lain itu siapa? Para soulmate kita. Jadi segmen harus dibangun jadi soulmate dulu, Bu. Ibu nggak perlu berbicara kepada orang-orang yang tidak menyenangkan di kelompok B, nggak apa-apa, biarin aja kalau itu saya setuju, Bu. Tetapi kelompok A, prestasi Ibu mana? Sudah pernah dicek kelompok A ini betul-betul menerima manfaat? Nah ini PR yang belum dikerjakan mungkin. Kalau kelompok A sudah betul-betul jadi soulmate, Bu, sebetulnya yang lainnya aman. Jadi pendapat mereka saat ini nggak apa-apa. Nggak usah dikelola semua pendapat, enggak, Bu. Pendapat di kelompok yang disasar saja terlebih dahulu. Bagaimana Ibu, dapat nggak perbedaannya sekarang? Dapat. Seperti dari buku branding yang Prof. Amalia berikan itu saya dapat. Jadi kita harus bentuk soulmate ya. Intinya di situ kan. Orang yang mendukung kita gitu kan. Yang akan mengatakan siapa kita sebenarnya. Oke. Ya, dapat. Iya. Makanya itu disebut tabungan sosial, social capital. Kalau nggak perlu nggak usah, tapi saat diperlukan kita buka tabungan. Ini tabungannya ada banyak orang yang bisa menyelamatkan kita dalam tanda kutip ya kalau dikatakan kurang baik itu. Tetapi mereka bilang kredibilitinya masih tinggi sehingga dipercaya. Persoalannya itu kan persoalan trust atau kepercayaan. Kalau kepercayaannya rendah karena dianggap kurang baik, kita ngomong pun nggak didengar. Sama lah kalau kita lagi ada masalah sama anak atau suami atau kadang kan kita lewat orang lain kan, tolong bilangin. Itu sebetulnya karena saat itu lagi nggak didengar gitu. Nah, tetapi kalau sudah orang yang didengar bicara, ngomong sedikit aja mereka langsung, oh gitu toh. Ibu Meko ternyata begitu, saya baru tahu. Nah, kayak gitu kan kira-kira. Siap. Makasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Suaranya putus-putus ya? Enggak. Oke. Siap. Silahkan ini Mbak Refriwati bilang alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Apa ada pertanyaan Mbak Refriwati? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ilmunya. Saya cuma begini ya, ketika kita co-branding ya dengan soulmate, kadang dicampur aduk dengan pikiran negatif, dibullying, di segala macam begitu.
akhirnya apa ya, hubungan menjadi rusak kan jadinya begitu. Nah, ini gimana menyikapinya supaya kita juga nggak terlarut dengan bullying dan pikiran negatif dari soulmate kita. Itu sih, terima kasih. Iya, iya sih. Mungkin menariknya gini, saat kita anggap soulmate, sebetulnya mungkin nggak bullying ya, gitu. Namun gini, derajat pertemanan itu kadang berubah tanpa kita sadari, gitu. Oh, dia itu sahabat baik saya. Loh, cari sopo, cari dewe, gitu. Jadi ini yang sebetulnya bagian dari feedback tadi. Kalau kita tidak alert terhadap feedback bahwa mungkin status persahabatan 2 tahun lalu masih soulmate itu sekarang sudah berubah, ini dari kegiatan sehari-harinya tadi. Jadi kegiatan sehari-hari ini yang membuat dinamika dari pertemanan. Pertemanan yang menjadi soulmate itu perlu dipertahankan, maintenance, dan maintenance ternyata lebih berat dari menciptakan soulmate lebih mudah, tapi maintenance lebih sulit karena gini, kadang kita take it for granted. Lawang soulmate kok, soulmate kok apapun diterima nanti, nggak ada masalah. Nah, di situ mulai derajatnya mulai turun ke teman biasa, tapi kita nggak sadari. Terus kita masih bilang, kok soulmate-ku sekarang bullying ya? Nah, sebetulnya itu karena derajatnya sudah berubah, Bu. Bukan soulmate lagi. Dia bahkan sudah jadi teman biasa yang di perifer. Namun kita lupa buka rapot. Rapotnya nggak dibuka. Kita masih catatnya nilai 2 tahun lalu. Nah, nilai ini udah turun, Bu. Nah, saat dia menjadi orang yang kemudian bahkan menyerang, kalau bullying kan menyerang, ini tanda-tanda ada masalah dengan brand kita. Tadi saya sebut brand problem atau brand issues. Nah, brand issues itu yang kemudian harus kita renungkan. Mungkin kita akan tanya kepada sekeliling kelompok lain yang bisa melihat dari lain tempat ya, bisa lihat, oh ternyata ada kegiatan sehari-hari kita yang menyebabkan soulmate kita itu kecewa. Karena soulmate yang kecewa ternyata lebih berat daripada menciptakan dari just friend ke soulmate. Kan sensitif. Soulmate itu sensitif. Jadi jangan sampai, saya seperti Ibu Mako itu, alhamdulillah saya jare deweku ini soulmateku nih Meko. Harus ada yang tanya ke Meko, bener nggak gitu kan? Nah, kalau misalnya kita masih pikirannya GR banget, soulmate, jare sopo gitu. Nah, ini persoalan audit ini yang kita jarang lihat. Jadi dia itu posisinya sudah bukan soulmate, Bu. Apa Mbak Refri? Nah, ini tugas kita apa? Kita lihat dulu di mana yang kita bisa koreksi. Karena semua itu sebetulnya bisa dikembalikan saat kita menyadari. Yang lebih banyaknya kan kita karena nggak menyadari. Kita cuma mikir aja, sahabat kok ngene sih? Ya, itu. Gimana Mbak Refriwati, bisa diterima? Iya, bisa. Karena mengalami sendiri soalnya. Matur nuwun. Iya, rapotnya harus diganti dulu ya. Nanti jadi dia ini harus diurusi nih, harus diurusi biar kembali lagi jadi soulmate insya Allah. Ya, tetapi kendala kita itu kita kan selalu berpikir positif ya ke teman ya. Kalau kita udah anggap soulmate, kita selalu berpikirnya. Sampai jam berapa Mas Hendri? Kan begitu. Iya, justru asumsi kita cek. Sebenarnya kan kita itu selalu apa-apa asumsi, pikiran kita sendiri. Nah, pertama dari pikiran sendiri, kedua kita cek, recheck, double check, and cross check. Baru kita benar begitu atau tidak. Karena yang seringkali kan asumsi langsung action. Ternyata bukan itu gitu ya Mbak ya. Jadi kita dalam branding itu kita perlu feedback beberapa kali. Itu mungkin dari saya Mbak Refri. Gimana Mas Hendri mengenai waktunya? Ya, Mas Hendri sampai jam berapa? Kira-kira? Biasanya jam 7. Jam 7 lah ya. Kalau masih ada pertanyaan ya. Ya, masih ada waktu. Kalau nggak ada saya ya.
Silakan. Ya. Yang lain monggo ditunggu, saya sedikit aja tanyanya. Garis merah yang saya ambil dari materi Mbak Amelia adalah muasabah ya, introspeksi diri. Ini penting menjadi kata kunci. Ini muasabah ini bagaimana kita bisa mengingatkan seseorang untuk selalu bisa muasabah diri ya. Kasusnya begini, co-branding ini ya kadang-kadang kalau saya berpendapat ya, kalau berlebihan dan tidak disasari dengan apa ya dasar-dasar agama yang kuat, itu cenderung ke ujub. Nah, kalau kita berteman dengan seorang katakanlah soulmate ya, soulmate itu kan bisa memberikan informasi baik itu positif maupun negatif secara jujur ya. Jadi kalau informasinya benar semua, saya kira itu bukan soulmate itu. Ngaten nggih Mbak, tolong dikoreksi. Betul banget, betul banget. Bagaimana kita bisa Betul. mengingatkan untuk selalu muasabah terhadap soulmate kita yang dalam co-branding, walaupun tidak sadar, tapi cenderung terus langsung ke ujub. Kalau menurut Maaf, ujub itu dalam hal ini apa ya? membanggakan Panggilan. diri, membanggakan diri, Mbak. Sombong istilahnya sombong. Itu mungkin begitu, Mbak Amalia. Sebentar Mas Hendri, karena kasusnya agak kurang clear buat saya tuh gini. Jadi yang sombong itu teman kita, maksudnya? Atau gitu? Kurang jelas saya. Iya, ya kita melihat soulmate kita itu sudah mengarahnya ke lebih ke membanggakan diri gitu ya. Lah ini kita melihat ini seharusnya harus diingatkan nih, karena kayaknya beliau atau dia perlu introspeksi diri, ya. Bagaimana untuk membedakan ya, bagaimana untuk membedakan untuk dalam membanggakan diri ini kita tidak terjerumus ke sifat-sifat ujub tadi itu. Ya, nah ini sifat-sifat kita sebagai Mas Henry, tetapi ada lagi sebagai sahabatnya Mas Henry yang sedang bermasalah ya kan? Ini kan dua orang ya, benar nggak? Ini kan dua orang. Nah, kalau kita sendiri, insya Allah dengan Mas Henry menyadari bahwa temannya itu perlu berubah, sebetulnya di Mas Henry sendiri konsepnya sudah dapat, sudah diterima, awareness-nya udah ada, sadar kalau kita sebaiknya seperti apa. Nah, dalam hal ini kepada teman yang kemarin yang dikatakan itu sebetulnya perlu dilakukan memahamkan dari gini, menyadarkan dulu. Sebetulnya nggak bisa paham kalau belum sadar, Mas. Karena menyadarkan bahwa itu sebenarnya sesuatu yang akan merusak brandnya, itu kadang tidak disadari. Nah, menyadarkan aja udah satu kegiatan, Mas. Menyadarkan. Setelah menyadarkan, baru sampai dia action itu lama biasanya. Sadar bahwa ini harus ada yang saya rubah, gitu. Bagaimana untuk bisa kemudian dia sadar beneran? Biasanya kalau ada momen-momen yang sesuatu yang emang agak apa ya, namanya life changing gitu. Kalau dia udah ada orang yang membuat dia sadar bahwa dia nggak cocok, baru dia akan mulai sadar bahwa dia perlu berubah. Nah, kita bisa menyampaikan sebagai seorang sahabat kan, konsep itu mulai dibawa. Mungkin contoh bahwa branding itu bermanfaat dan istilahnya pada saat manfaat itu digembar-gemborkan sampai menimbulkan negatif impression, ini sudah turun dia, bukan naik lagi. Jadi ini apa? Kayaknya kurvanya begini ya. Naik, tapi begitu titik mulai ujub tadi, dia mulai turun. Nah, kalau turun nanti decline, bisa hilang ini brand. Nah, itu mungkin disadarkan dengan konsep kita harus melestarikan kan. Melestarikan itu sustain kan. Kita harus melestarikan. Artinya begitu mau turun, dibetulin, naik lagi. Mau turun, naik lagi. Ya, sehingga kita terus-menerus sustain. Nah,
Itu tugas Mas Henry untuk mulai menyadarkan melalui pemahaman konsep. Tapi itu bertahap, nggak bisa sekali dia langsung sadar berubah, nggak. Seperti yang saya sampaikan, branding itu cukup abstrak sehingga perlu beberapa kali sampai dia nanti tahu maksudnya. Kasih contoh-contoh juga, Mas. Kalau kasih contoh-contoh, dia akan bisa lebih cepat refleksi. Itu saran saya. Mudah-mudahan berhasil. Konsekuensi sebagai soulmate ya. Oh iya, itu kan manfaat. Berarti kita Ya. sudah nabung itu. Kita Ya. nabung loh. Oke, makasih. Ya, Iya. makasih. Monggo. Itu ada dari Mas Amor itu Pak Dwi. Oh, Mas Rodiat, monggo, Mas Amor Rodiat. Mas Amor Kodrat. Mas Amor Kodrat. Iya. Mau saya baca atau Masnya sendiri yang baca, Mas Amor? Silakan loh, Mas. Mas Amor lagi di jalan kayaknya. Oh gitu. Pak Dwi yang bacain, Pak Dwi. Mas Dwi bacain. Nanti nggak muncul saya. Oh, nggak muncul. Oke. Nggak muncul. Saya baca aja ya. Assalamualaikum, Sakilah Mbak Amalia. Ingin bertanya dalam masa kampanye marak sekali branding. Nah, bagaimana masyarakat awam bisa membedakan branding yang hanya label pencitraan dan branding yang original value-nya? Bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak salah pilih? Nah, atur suun. Ini susah. Ini kontekstual. Mau mendekati. Nah, betul. Itu kan kata-kata branding untuk tokoh ya. Ini berarti branding untuk tokoh. Karena kan itu tokoh masyarakat. Dengan audiens yang sangat luas, itu membuat semua orang suka itu nggak mungkin. Gitu deh. Istilahnya tidak akan mungkin. Namun sebetulnya pada saat dia bisa mengelola sekelompok segmen yang dia target, kemudian mereka betul-betul melihat value-nya, itu baru bisa dikatakan brandingnya sudah sampai. Jadi branding itu ada dalam proses, ada yang sudah mendapatkan. Nah, kegiatan branding yang dalam proses tetapi yang kita lihat cuma iklan-iklan itu sebetulnya belum menggambarkan prestasinya. Prestasinya belum tampak. Hanya bisa tampak saat kita melakukan riset. Sedangkan political branding itu risetnya itu sederhana dan permukaan, jarang yang mendalam. Nah, jadi akhirnya apa? Mereka melakukan kegiatan-kegiatan ke masyarakat itu dengan minimum audit. Bisa dibayangkan akhirnya gebyah uyah. Akhirnya one fit all. Nah, sekarang yang jadi masyarakatnya nih kita nih kan dibilangnya bagaimana bisa membedakan. Kalau kembali kepada filosofi branding, memberikan manfaat atau tidak. Nah, manfaat itu bukan dikatakan tetapi dirasakan. Nah, dari kita sendiri merasakan manfaatnya itu atau tidak. Kalau ternyata itu kan omdo atau cuma bagusnya dengan kata-kata yang ditulis, kita tahu bahwa ini belum terrealisasi. Sehingga disitulah kita akan memiliki keraguan. Itu. Jadi kita tuh ngeceknya di manfaatnya itu apa. Dan manfaat itu sekali lagi ada yang subjektif. Nah, kalau udah subjektif kita nanti debatnya sampai besok gitu kan. Kalau biasa di WA group kan gitu. Ada yang mendukung satu, ada yang mendukung dua, ruwet gitu. Jadi menurut saya nggak usah kalau ini dalam konteks kita ingin tahu, kita bisa menilai sendiri manfaatnya. Sehingga kalau manfaatnya banyak, orang-orang sudah bisa dampaknya itu kepada masyarakat juga kelihatan. Di situ kita bisa bilang ini original yang tadi disebutkan kan, original value. Yang satunya adalah pencitraan atau pencitraan itu kan sebenarnya pencitraan semu. Karena pencitraan itu adalah sama dengan branding. Tapi branding semu atau branding benar. Nah, branding semu adalah biar dibilang bagus. Saya bagus-bagusin terus. 3 bulan lagi orang udah tahu, Mbak Amalia mas sehari-hari nggak kayak gitu kok. Nah, di situ berarti pencitraan semu akan terbuka. Dan pada saat terbuka, dia akan keluar. Dia akan menjauh. Dan pada saat dia menjauh, tabungan kita habis. Kita nggak punya lagi soulmate.
Nah, buat apa seperti itu? Karena kalau kita mau menabung, tabungan itu bertambah, bukan menurun. Nah, sama kalau di dalam politikal, saran saya cuman adalah cek bagaimana dampak atau manfaatnya tersebut, sehingga nantinya kita tahu semu atau tulus. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan ini nggak terlalu mengarah ke politik soalnya. Tapi betul juga Pilihan sih. ya. Bisa ya seperti Oke. itu dikaitkan ya. Nah, terima kasih. Monggo, masih ada yang lagi? Ada Tadi lagi? ada Mbak Ririn ya. Mbak Ririn mau nanya Mbak nggak? Ririn itu ya. Aku Tadi nih. Mbak Ririn muncul lagi belum Mana ngomong. nih? Oh, silakan Mbak Ririn. Mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini baru acara ulang tahun pernikahan ke-40, Masya Allah, luar biasa. Dan ini Waduh. tanda maintenance soulmate. Benar. Karena itu kan prestasi 40 tahun pernikahannya. Selamat ya Mbak Ririn sama Weh. bapaknya. 40 tahun pernikahan. Masya Allah. Mbaknya kemana tapi hilang. Monggo yang lain. Karena Ya, banyak ini loh ini menjelang. Ada di chat itu, Mbak. Oh, di chat. Aku nggak muncul ini. Saya tadi udah jawab, ada 2 chatnya. Ada berapa chatnya? Ada lagi? Ada lagi Oh dari iya. Mbak Ririn ini. Oh iya, ini ada Oh, benar-benar. Mbak Ririn ngechat. Oh. Iya. Mau dibaca Mas Dwi atau aku? Dibaca aja, Mbak. Langsung Mbak Amalia aja. Ya, Aku nggak muncul. Cuma muncul Assalamualaikum namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Mas Endri. Bagaimanakah caranya agar branding yang kita bentuk tidak membuat ujub? Tips bedanya membentuk branding dengan yang membuat ujub itu bedanya gimana? Oke. Oh, Mbak Ririn bilang terima kasih. Saya soalnya sambil masak, luar biasa manfaat buat keluarga. Masak. Ngundang Ini. ya. Itu branding juga, itu kegiatan branding itu masak tuh. Oke. Nah, ini yang tadi dikatakan Mas Endri adalah orang lain. Dia melihat orang lain. Tapi kalau kita sendiri bagaimana? Ini betul banget. Karena kalau misalnya contoh di sosial media nih. Di sosial media itu menceritakan nih, istilahnya kan contoh lagi jalan-jalan ke Korea langsung foto-foto muncul. Sebetulnya ini yang kalau kita tidak hati-hati, ada kelompok yang akan mengatakan sombong banget sih. Nah, itu ujub kan. Biasanya kita punya para soulmate yang akan memberikan feedback. Kalau saya sendiri itu biasanya suami saya. Dia bilang gini, ini foto yang di sosial media, yang ini kayaknya jangan deh. Nah, itu kan berarti ada orang lain yang memberikan masukan. Gitu. Nah, kitanya menerima feedback nggak? Ini persoalan pengelolaan diri sih. Kadang penerima feedback itu kita nerimanya merasa nggak apa-apa kok, semua nggak apa-apa. Nah, berarti asumsi pribadi terus. Sedangkan feedback itu dibutuhkan karena kita tidak bisa membaca pikiran orang. Nah, itu Mbak Ririn saya kira namanya itu alert terhadap feedback sekecil apapun. Ini juga kaitannya dengan yang tadi disampaikan Bu Meko ya. Bu Meko kan bilang, terserahlah orang mau bilang apa. Enggak, bukan orang mau bilang apa, orangnya siapa dulu. Kalau orangnya itu orang penting, kalau kayak saya itu suami saya. Kalau suami saya itu orang penting buat saya, dia menyampaikan sesuatu, saya akan menginternalisasi feedbacknya. Kemudian saya lihat, ada benernya nggak? Kalau enggak, saya negosiasi dulu. Kalau misalnya, oh iya betul juga. Nah, kemudian saya action. Itu adalah cara atau tips untuk tadi. Jangan sampai kemudian orang di luar sana gitu ya, ngelihat foto itu nganggap, woi sombong banget nih gitu kan ya Mbak Ririn ya. Saya kira dalam hal ini alert itu tadi, alert dan menerima feedback. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih Mbak Alia. Iya, cocok Mbak Ririn. Ya, cocok itu yang ingin saya tanyakan. Hebat itu 40 tahun. Ya, makasih. Selamat 40 tahunnya. Wah, aku masih 32 ya. Iya. Alhamdulillah 10 tahun bisa bersama-sama suami. Iya, Masya Allah. Itu branding itu, co-branding itu yang berhasil. Betul soulmate itu.
Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Dan tetap bahagia Sayang. menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Mbak Ririn yang mana ya? Lupa. Ini lagi nggak Rano, berjilbab, masak lagian jadi ini nggak lagi masak, ini muncul deh Ririn Prihan dari. Izin Prof. Izin Mas Henry. Ye. Gimana Mas Hendri? Oh, Mbak Meko? Henry, ini saya mau bertanya lagi. Itu kadang-kadang Oh, Mbak Meko, monggo. suami kan belum tentu jadi soulmate kan? Benar nggak? Bisa nggak, Prof? Nah, Enggak. Enggak, aku ketawa bukan apa. Memang ini dilema gitu. Gini. Kan kita pada saat judulnya ya, saat ada mengikat pakai ini namanya lambang soulmate gitu kan. Ini lambang soulmate awal, ini 25 tahun kemudian aku punya 2 nih lambang. Tapi ini cuma lambang. Tetapi the real soulmate itu tidak berbentuk lambang, tapi berbentuk keseharian. Kita alami keseharian itu. Nah, ini sebetulnya dikira masih soulmate, ternyata degree-nya udah turun. Tadi seperti pertanyaan siapa tadi ya, salah satu kan saya bilang, oh Mbak Revi ya kalau nggak salah ya, Refri. Ya, kita punya rapot itu nggak pernah diupdate. Jadi suami sama dengan soulmate ya enggak. Memang enggak Mbak Meko, enggak ada jaminan. Ya kan? Ini simbol. Simbol tidak ada jaminan kalau kita tidak dinamikanya tidak dikelola, kan sebetulnya seperti itu. Aku pun ngomong ini juga bukan bisa, tapi itu orang berubah. Nah, dari situlah sebenarnya maintenance. Makanya aku bilang, wah 40 tahun prestasi branding, co-branding, prestasi co-branding. Seperti itu Bu Meko. Jadi memang enggak ada jaminan. Jadi maksudnya kita harus membuat pasangan kita itu menjadi soulmate kita kan? Kan itu kan harus. Menurut saya itu adalah salah satu stakeholder penting kalau dari saya, dan ini juga dari agama juga kan. Dari agama Islam kedudukan suami itu betul-betul penting gitu kan. Nah, berarti kalau kita mau ikut koridor yang ditetapkan panduan Allah ya kita nggak bisa menganggap ini nomor sekian kan. Berarti itu termasuk yang harus dikelola. Dan kadang tadi dengan tears gitu kan, ibu-ibu dengan menangis gitu, tapi ujungnya kan untuk mendapatkan ridho Allah juga. Gimana? Sendiri. Gimana Mbak Meko? Mbak Lilis ada pertanyaan, boleh langsung aja Mbak Lilis, silakan. Ya, belum paham, nggak menggunakan. Oh, jadi Mbak Lilis, monggo. Silakan Mbak Lilis dielaborate. Ya. Oke. Enggak, berarti istilah branding dan co-branding itu kalau saya jawab langsung ya, Mbak Lilis ya, boleh ya. Dia menanyakan, saya kurang paham dan nggak pernah pakai istilah branding dan co-branding. Iya, makanya gini, kata-kata branding itu terlalu ngawang-ngawang dianggap sebagai iklan gitu. Padahal setiap hari kan gitu. Kapan Bu kita branding? Setiap hari. Nah, setiap hari kita bertemu orang, kita berinteraksi itu sudah branding. Dan ini yang sebetulnya kita miss. Dianggap kalau branding itu pas kita berada di sebuah publik atau kita lagi tampil. Lah nggak usah, kita di kamar nge-share foto di sosial media aja itu sudah menyampaikan expose terhadap publik kita. Kita ketemu orang di sekolah anak, nganterin anak sekolah. Itu semua interaksi demi interaksi. Nah, jadi branding itu di dalam setiap interaksi seberapa manfaat yang diterima. Itu branding. Co-branding karena kita berafiliasi dengan partner atau siapapun, gabungan value-nya itu akan memberikan manfaat lebih seharusnya. Co-branding yang berhasil gabungannya memberikan manfaat lebih. Co-branding yang tidak berhasil, digabung nilainya malah turun. Nauzubillah min dzalik. Nah itu, kira-kira seperti itu ya Mbak Lilis, mudah-mudahan menambahkan. Atur nuwun.
matur Matur nuwun Mbak nuwun. Amalia. Maklum nggak pernah pakai kata-kata itu. Apa branding, apa co-branding. Nggak ngerti. Cuman mungkin bisa dijadikan pengalaman. Saya pernah dapat masukan ya dari kebetulan yang memberi masukan itu guru ngaji saya. Saya itu kan suka ya di dalam majelis taklim itu saya adalah bagian penggerak kalau ada apa donasi-donasi gitu ya. Jadi kalau ada donasi ke sini saya itu bagian yang penggerak, yang bagian woro-woro, yang bagian seksi ngumpulin dana lah. Nah, saya mungkin tanpa saya sadari hal itu ternyata ada yang merasa oh jadi kesannya itu ya kayak yang menyombongkan diri. Saya dikasih masukan, aduh saya malu banget. Jadi saya jadi introspeksi. Oh mungkin cara menyampaikan saya itu kurang bagus ya sehingga maksud saya itu mengajak dengan memberi contoh, tapi itu malah seperti menyombongkan. Astagfirullah, saya langsung istighfar dan terima kasih banget diberi masukan seperti itu. Mungkin itu hanya contoh aja mungkin gitu kali ya. Jadi yang tadi kita nggak bisa memang apa kata orang, tetap aja kita harus memperhatikan apa kata orang. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Mbak Lilis. Ya, terima kasih. Udah waktunya mungkin Mbak Amalia juga Iya. sibuk. Ya. Terima kasih sekali untuk Mbak Prof. Dr. Amalia Maulana atas co-branding dalam perspektif Islamnya, dan nanti ini suatu ilmu yang sangat bermanfaat sekali, apalagi menjelang kampanye ini, Mbak. Ya, mudah-mudahan kita saling diskusi lah. Sekali lagi terima kasih, dan untuk penutup karena ini Mas nggak ada ya, Mas Rifai, maka kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis saja. Mari kita baca bersama-sama. Subhanallah kaham wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menghadiri, khususnya Mbak Amalia, Mas واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله